Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara audiensi ini dalam keadaan sehat walaupun tidak dapat bertatap muka secara langsung. Tak lupa selawat serta salam kita junjungkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum acara saya mulai, perkenalkan saya Evelina Fadila selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Selanjutnya saya akan membacakan kebijakan dan peraturan peserta serta susunan acara audiensi. Kebijakan dan peraturan peserta audiensi. 1. Peserta audiensi diberikan waktu 30 menit untuk join ke dalam forum sebelum acara dimulai. Setelah 30 menit, aplikasi akan di-lock dan peserta tidak bisa mengikuti acara. 2. Format nama peserta yaitu peserta underscore nama lengkap. 3. Peserta diharap aktif saat sesi tanya jawab. 4. Setiap pertanyaan dari peserta wajib disampaikan secara lisan. 5. Peserta audiensi diwajibkan mengikuti acara dari awal sampai akhir acara. 6. Peserta audiensi wajib menggunakan bahasa yang santun saat di dalam forum. 7. Setiap penyampaian pendapat atau feedback dilakukan setiap selesainya penyampaian. 8. Apabila peserta keluar dari forum saat acara berlangsung, akan diberi waktu 15 menit untuk bergabung kembali. Jika melebihi waktu yang ditentukan, peserta wajib lapor pada kontak panitia tertera dan panitia berhak menghubungi langsung. Dan selama acara berlangsung, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera. Kendala teknis bisa segera menghubungi kontak panitia tertera. Serta berpakaian bebas, sopan, dan rapi. 11. Serta tidak boleh makan berat saat acara berlangsung dan hanya diperbolehkan makan ringan dan minum. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara audiensi pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Kalam ilahi. 3. Mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Masang Surya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Sosialisasi visi misi Kaprodi. 6. Pembacaan kotak aspirasi. 7. Tanggapan pihak Kaprodi atau dosen ekonomi pembangunan. 8. Sosialisasi skripsi. 9. Tanya jawab. 10. Pembacaan pemenang giveaway. 11. Penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Binugraheni Indah Budianti. Kepada Saudari Binugraheni Indah Budianti, saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallahu yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Saudari Ibnu Brahini Indah Budianti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar acara pada siang hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Di sana
Memasuki acara keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia Audiensi. Kepada Saudara Dimas Ramdhani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Eni Setiawati ST MSI selaku Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Ekonomi Pembangunan yang telah hadir. Yang terhormat juga Mas Budi Pita selaku Ketua Umum HIMEPA FBUMS beserta jajarannya. Tak lupa juga teman-teman panitia audiensi yang telah menyiapkan acara pada siang hari ini dengan sebaik-baiknya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Amin. Sebelumnya, audiensi merupakan kegiatan yang diadakan untuk mewadahi mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB UMS untuk menyampaikan aspirasi mengenai perkuliahan dan juga proses belajar mengajar, serta sarana dan prasarana. Mahasiswa juga dapat berinteraksi dengan program studi Ekonomi Pembangunan FEB UMS yang menyampaikan visi dan misi, serta berdiskusi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Dengan tema Suarakan Aspirasimu sebagai upaya untuk membangun kualitas mahasiswa ekonomi pembangunan, kami mengambil tema tersebut karena dapat mengajak mahasiswa untuk aktif menyampaikan pandangan dan harapan mereka. Ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, dan lingkungan kampus yang inklusif. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dimas Ramdhani yang telah memberikan sambutannya. Sambutan kedua yaitu oleh Ketua Umum HIMEPA FEB UMS periode 2024 kepada Saudara Abibita Hamdal, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesehatan bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini secara offline maupun online di acara audiensi HIMEPA FEB UMS periode 2024. Salawat serta salam juga tak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Ibu Dr. Eni Setiawati SMSI, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan dan ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta audiensi 2024. Dan tak lupa yang saya sayangi panitia yang sudah menyiapkan acara semaksimal mungkin. Di siang ini kita mengadakan kegiatan audiensi merupakan kegiatan yang dilaksanakan HIMEPA yang bertema Suarakan Aspirasimu sebagai upaya untuk membangun kualitas mahasiswa ekonomi pembangunan. Acara ini yang melibatkan program studi ekonomi pembangunan dan mahasiswa umum
yang dimana aspirasi-aspirasi mahasiswa umum yang disampaikan ke Prodi agar menjadi lebih baik ke depannya. Untuk teman-teman semua, mari kita tingkatkan komunikasi dan kolaborasi antar pihak program studi Himipah dan mahasiswa umum dengan semangat kebersamaan yang diharapkan dapat mewujudkan prodi ekonomi pembangunan yang berkualitas, yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Adi Dita Handal yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan ketiga yaitu dari Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan UNS kepada Dr. Eni Setiawati SEMSI. Saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Ketua Panitia, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mas Habib, ya, kemudian Mas Dimas, ya, Ketua Umum Mas Habib, dan juga Bapak Ibu dosen yang rawuh. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, acara audiensi ini insya Allah sudah berjalan beberapa kali, ya, satu semester. Satu kali ya Mas, atau dua kali? Ya, jadi ini sudah berjalan rutin dengan harapan kita bisa bersinergi untuk bisa menjadikan prodi kita lebih baik, ya, dan mahasiswa atau alumni nanti kalau sudah menjadi alumni itu benar-benar alumni yang membanggakan prodi ekonomi pembangunan. Mungkin itu saja sedikit sambutannya. Langsung atau gimana mungkin? Saya serahkan ke Mbak MC, ya, Mbak Evelina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Selina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selina Nova Julieti selaku moderator. Di sini saya akan memandu acara audiensi pada siang hari ini. Untuk acara pertama, yaitu penyampaian sosialisasi visi misi Kaprodi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eni Setiawati SEMSI. Kepada Ibu Dr. Eni Setiawati SEMSI, saya persilakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, ya, berkaitan dengan tadi saya ralat dulu dari Mbak Moderator, Mbak Selina. Bukan visi misi Kaprodi, ya, tapi visi misi prodi kita, ya, ekonomi bangunan UMS. Lanjut Mbak operatornya, lanjut langsung ke visi misinya. Ya, ini visi kita bersama, ya. Jadi bukan visi misi Kaprodi. Nanti kalau Kaprodi ya visi misi saya sendiri, ya. Tapi visi misi prodi ekonomi pembangunan. Jadi visinya kita semua, ya, pada tahun 2029 program studi ekonomi pembangunan menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu ekonomi yang islami dan memberi arah perubahan. Jadi ada 3 poin esensi penting dari visi misi kita, yaitu sebagai pusat studi, ya, pusat perkembangan ilmu, kemudian ada islaminya dan juga memberikan arah perubahan. Nah, pusat studi ini maksudnya apa? Jadi insya Allah, ya, belum ini belum yang tadi aja masih yang ini. Nah, saya jelaskan dulu pusat studi, ya. Jadi perkembangan ilmu, ya, kita di ekonomi bangunan UMS terutama, ya, kita usahakan
ya benar-benar kurikulumnya disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, kemudian juga proses belajar mengajar ya seideal mungkin yang harus kita lakukan, kemudian juga sarana dan prasarana kita siapkan sesempurna mungkin ya, meskipun ada kekurangan di sana sini, tapi dari prodi, dari universitas itu sudah berusaha untuk menyiapkan segala sesuatunya itu dengan maksimal. Ya, jadi pusat ilmu ya, perkembangan ilmu. Dan alhamdulillah ya, prodi kita sudah mencapai akreditasi unggul. Ya, ini sebagai kebanggaan kita bersama ya, untuk bisa mencapai akreditasi unggul. Kemudian menginjak yang Islami. Ya, dari Utsman bin Affan, ya Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan poin yang kedua, membaca, memahami, mengamalkan, menghafal, dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi esensi visi prodi kita ya, itu kedepannya kita semua, baik level universitas, kita visi itu kan diturunkan dari universitas ya, visi universitas, visi fakultas, baru visi prodi. Kita semua bersama-sama ya untuk mencetak generasi yang Islam ya. Yang Islam itu bagaimana? Ya, kalau kita umat Islam ya panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan salah satu dalam hadis ini dikatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insya Allah ya kita mengacunya ke sana. Dari kurikulum kita, dari adab-adab dalam proses belajar mengajar ya. Kemudian nanti ya segala sesuatunya ya. Dari teman-teman masuk di EP sampai keluar nanti menjadi alumni, kita usahakan semua profil atau tingkah laku kita atau kurikulum kita ya semuanya kita berusaha untuk menjalankan. Ya, oleh karena itu ya kalau dari visi universitas kita mulai dari adab mencari ilmu ya, diawali dengan tilawah ya. Itu salah satu bagaimana agar proses PBM kita itu mendapatkan berkah ya. Kemudian juga dari salah satu pertama kita kuliah ya diawali dengan membaca Al-Quran itu sebagai salah satu cara kita juga, dan itu sebagai kita menerapkan SOP dari universitas. Karena membaca Quran itu tidak hanya kita membaca ya, tapi juga berusaha memahami. Sudah ada Pondok Sobron, kemudian kemuhammadiyahan ya. Kemudian juga teman-teman di Himepa terutama ya sudah ada program setoran bacaan Quran. Itu juga dalam rangka ini insya Allah ya. Dalam rangka mencetak generasi ya prodi itu benar-benar Islam. Lanjut yang ketiga, misinya ya. Kalau visi itu kan target ya. Misi ya berdasarkan pada visi prodi EP serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, yaitu dari analisis SWOT ya. Prodi yang ada di UMS, maka prodi EP mempunyai misi ya menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi dari segi intelektual, moralitas, berbasis IT, bermental wirausaha dengan dilandasi nilai-nilai Islami sehingga terbentuk lulusan yang mandiri, bertanggung jawab dan mampu mengadaptasi keahliannya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi ini tugas kita semua ya. Prodi menyelenggarakan PBM, universitas yang memberikan sarana dan prasarana ya, mahasiswa yang mengikuti proses PBM ya, sehingga ini bisa kita usahakan ya bisa mencapai visi yang diharapkan.
Kemudian juga menyelenggarakan penelitian pengabdian di bidang ilmu ekonomi yang profesional secara berkelanjutan. Sehingga ini juga ada peran aktif ya penelitian pengabdian, tidak hanya dosen tapi juga melibatkan mahasiswa. Gitu. Lanjut berikutnya. Nah, strateginya apa untuk mencapai visi dan juga bisa menyelenggarakan misinya tadi untuk mencapai visi tadi. Alhamdulillah akreditasi unggul sudah kita peroleh. Ya. Strateginya itu yang utama. Makanya kita harus kejar bagaimana akreditasi unggul itu bisa kita capai. Ini PIC-nya akreditasi itu Bu Farida. Terima kasih Bu Farida yang sudah mensupport ya untuk bisa mencapai akreditasi unggul sebagai UJM ya, jaminan mutu ya, bertanggung jawab untuk menggawang follow up atau mensupport ya agar prodi EP itu bisa mencapai akreditasi unggul. Dan ini kebetulan akreditasi itu harus laporan tiap tahun, yaitu tanggung jawab Bu Farida juga ya untuk mensupport teman-teman ya, ngoyak-ngoyak teman-teman dosen ya untuk menyiapkan barang akreditasi yang harus dilaporkan. Nah, PR-nya berikutnya ya agar bisa mencapai akreditasi unggul, kemarin ya kekurangan kita salah satunya adalah kita itu belum punya mahasiswa asing ke prodi kita. Nah, ini harus kita realisasikan ya. Jadi tahun-tahun yang akan datang kita punya program, insya Allah nanti ada kelas unggulan atau kelas internasional. Karena kalau menggunakan kelas unggulan kayaknya namanya belum di ACC sama universitas ya, Bu ya. Adanya kelas internasional. Kelas unggulan nanti juga bingung. Tapi kita ini baru nanti insya Allah mau menginisiasi. Semoga bisa terrealisir di semester depan. Kemarin dosen-dosen sudah ikut kursus bahasa Inggris ya untuk menyiapkan kelas unggulan ini nanti ya. Sehingga semester depan insya Allah ada satu kelas yang kita persiapkan masuk di kelas internasional. Ya belajar bersama gitu ya dengan bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya adalah skripsi berbasis OB. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun, meskipun ada kekurangan di sana sini, tapi sambil berjalan ya kita mengurangi atau istilahnya memanage ya kekurangan yang ada, ya, sehingga kita bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Kemudian yang berikutnya kemarin kita rapat terakhir dengan para dosen ya, karena ternyata banyak mahasiswa kita itu yang lulusnya melebihi 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun. Nah ini insya Allah akan kita programkan mahasiswa EP UMS itu harus lulus 8 semester. Sepakat atau tidak ini? Semoga kabar baik buat mahasiswa gitu ya. Jadi kita targetkan mereka yang insya Allah semangat ya, insya Allah tidak ada kendala khusus ya, kita targetkan semua lulus 8 semester mulai semoga bisa tahun ini ya. Tapi meskipun dengan kerja keras ya, dengan insya Allah nanti ada camp lulus tepat waktu ya. Nanti kita adakan workshop dulu, sosialisasi, kemudian setelah itu baru kita adakan camp ya. Caranya bagaimana, tipsnya bagaimana agar bisa lulus 8 semester ya. Sehingga masa studi itu bisa tercapai ya. Untuk bisa mempertahankan akreditasi unggul itu masa studi itu juga diukur teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu segera lulus itu ya Anda sendiri seneng, orang tua seneng,
prodi apalagi ya, prodi lebih seneng lagi ya. Jadi jangan berharap kalau teman-teman lama di sini itu dosen-dosen tambah seneng gitu ya. Tapi kalau Anda tetap segera mungkin ya jadi alumni itu lebih membanggakan kami. Gitu. Jadi targetnya adalah lulus 8 semester. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk visi misinya. Mungkin nanti ada yang lain bisa kita sambung di forum tanya jawab. Terima kasih. Monggo kita lanjut ke agenda berikutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Eni yang telah menyampaikan sosialisasi visi misi program studi ekonomi pembangunan. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan kotak aspirasi oleh Saudara Dimas Ramdhani. Kepada Saudara Dimas Ramdhani, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dosen dan teman-teman peserta, di sini akan kami sampaikan presentasi dari hasil kotak aspirasi yang sudah terkumpul. Next, motor. Yang pertama kita lihat dari diagram lingkaran di sini. Terdapat 45% dari fasilitas kampus dan 35% dari kinerja dosen dan 15% sistem akademik dan 5% pelayanan tata usaha. Next. Tentang kinerja dosen, yang pertama yaitu kemoloran waktu pembelajaran dikarenakan kehadiran dosen yang tidak tepat waktu. Yang kedua, membawa kepentingan pribadi dosen di dalam pembelajaran kuliah. Yang ketiga, metode pembelajaran yang masih menggunakan cara lama, sehingga mahasiswa merasa bosan. Selanjutnya, penggantian jam mata kuliah yang secara tiba-tiba. Selanjutnya, dosen kurang ramah sehingga membuat mahasiswa sungkan untuk menyampaikan pendapatnya. Next. Selanjutnya, fasilitas kampus. Yang pertama, parkiran sempit, sering banjir, dan tidak rata sehingga membahayakan mahasiswa. Yang kedua, AC masih banyak yang rusak. Yang ketiga, proyektor banyak yang mati. Yang keempat, lantai rusak. Selanjutnya, tidak ada musola di gedung FEB sehingga mahasiswa yang ingin sholat harus berjalan jauh ke Masjid Sidalmiah. Selanjutnya, toilet kotor dan ada juga yang tidak ada kuncinya. Selanjutnya, kursi kelas kurang nyaman. Yang selanjutnya, wifi lambat. Terakhir, kantin diharapkan banyak kursi dan meja untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya, yaitu sistem akademik. Yang pertama, mungkin dari prodi bisa membuat web untuk materi-materi perkuliahan, sehingga mahasiswa bisa mengakses langsung dan tidak perlu menunggu dosen membagikan materi, sehingga mahasiswa sebelum masuk kelas bisa mempelajari materi dulu. Dan kelas bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, konsepan web di Spada juga membingungkan, lebih baik dari buku atau PPT dari dosen langsung. Selanjutnya, yaitu mengenai pelayanan tata usaha. Yang pertama, kurang tanggap dalam melayani mahasiswa. Selanjutnya, para pegawai kurang ramah kepada mahasiswa. Untuk selanjutnya, saran dan masukan. Yang pertama, untuk admin Kaprodi, tolong lebih cepat dalam merespon keluhan dan permintaan dari mahasiswa. Selanjutnya, semoga kedepannya lebih bisa mengelola jam perkuliahan dengan fleksibel. Berharap parkiran segera diperbaiki atau diperluas.
Selanjutnya cepat beralih ke teknologi, lalu mahasiswanya diajarkan pakai teknologi tersebut untuk ilmu ekonomi, agar mahasiswa tidak hanya mendapat teori saja. Selanjutnya, melengkapi fasilitas yang kurang memadai dan menambah fasilitas yang mendukung program perkuliahan. Dan di sini terdapat beberapa bukti pendukung. Mungkin demikian pembacaan terkait presentasi dari hasil mengumpulkan kotak aspirasi tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Dimas Ramdhani yang telah membacakan hasil kotak aspirasi. Untuk acara selanjutnya, yaitu tanggapan dari pihak Kaprodi dan dosen ekonomi pembangunan kepada Ibu Dr. Eni Setiawati, FE MSI, beserta Bapak Ibu dosen, saya persilakan. Terima kasih Mbak Selina. Ya. Coba di-share lagi tadi untuk komentar-komentarnya tadi. Dari awal mungkin ya. Lanjut yang berikutnya, langsung ke mana tadi? Yang dari pertama, setelah ini Mbak. Nah, ya terima kasih atas masukan dari teman-teman semua. Dan ini kami mumpung di sini, bagi Bapak Ibu dosen yang rawuh, ya, monggo ini bisa disimak ya, untuk keluhan dari mahasiswa agar memperhatikan proses PBM agar menjadi lebih baik. Kemudian nanti kami minta Mas Habib ya mengirim PPT-nya ini. Nanti kami share ke grup dosen agar beliau-beliau yang tidak rawuh bisa mengetahui keluhan-keluhan dari mahasiswa. Ya. Karena kalau dari kami ya hanya bisa menyampaikan secara verbal seperti ini. Kami tidak bisa menegur langsung karena kan kami tidak tahu ya yang sering molor siapa ya, yang membawa kepentingan pribadi dosen di dalam pembelajaran kuliah siapa ya. Kami tidak tahu person by personnya, sehingga kami mohon mahasiswa juga aktif ya. Mungkin ini sudah sering saya sampaikan juga waktu forum audiensi. Jadi prodi itu kan hanya fasilitator ya. Kalau sudah di dalam kelas itu tanggung jawab dosen dan mahasiswa. Sehingga kalau dosen, mahasiswa merasa ada yang belum pas, silahkan disampaikan langsung kepada dosen yang bersangkutan. Tapi dengan yang baik tentu saja ya. Mungkin setelah perkuliahan selesai atau di sebelum kuliah, jadi secara privasi gitu. Bu, mohon seperti ini, Bu, Pak, mohon seperti ini, karena teman-teman mungkin ada yang kurang berkenan. Jadi tolong disampaikan langsung kepada dosen yang bersangkutan ya. Kalau ini mumpung masih pertengahan semester ya Mas ya. Jadi nanti tolong kalau memang itu menjadi masalah ya disampaikan di kelas. Karena kan saya nggak tahu ini yang dikeluhkan siapa ya. Sehingga kami minta mahasiswa juga proaktif ya. Jangan menunggu secara pasif. Ya, mahasiswa milenial insya Allah sudah lebih paham, sudah lebih pinter bagaimana cara menyampaikan, sudah lebih vokal ya. Harusnya seperti itu. Ini ya Mas ya, Mbak. Kemudian yang kedua, lanjut. Nah, kalau fasilitas kampus ya, terutama parkiran, ini kan berkaitan dengan pihak universitas. Dan insya Allah targetnya kemarin 2024 ya, Bu Farida. 2024 insya Allah kita mau dibangunkan gedung. Kemarin juga sudah ada audiensi dengan
Pak Rektor, datang ke FEB, insya Allah sudah proses izin ya. Jadi perizinan ke pemerintahan Sukoharjo untuk dibangun di FEB itu gedung lantai 6 apa 7 Pak Rektor? Yang dekat dengan Pak Dekan. 7 apa 6 ya? Oh, malah 8 ya. Lantai 8 nanti insya Allah akan dibangun di FEB, kemudian parkiran juga akan dibangun dengan yang lebih nyaman. Ya, kini kita semua baru menunggu ya. Semoga kita berdoa bersama, semoga segera direalisasikan dan dibuka gunting pitanya ya. Awal dibangunnya semoga 2024 ya. Karena kemarin waktu puasa itu izin sudah diproses gitu ya kan perlu izin dan sebagainya. Jadi izin sudah diproses kemarin sebelum Ramadan. Ya, tapi realisasinya kita tunggu bersama. Kemudian kalau ada AC yang masih banyak rusak, proyektor, monggo ini dosen juga bisa melaporkan, bisa langsung ke Pak Pairan, mahasiswa juga bisa. Ya, kalau mungkin dosennya lupa, ya silakan langsung mahasiswa mengingatkan langsung ke Pak Pairan atau ke Mbak Hasna, ya Mas Habib, ya. Jadi sekarang semua sudah by online. Kalau ada yang AC rusak, proyektor rusak, lantai rusak itu bisa di-online-kan dan insya Allah segera diperbaiki. Ya, jadi kalau dosen lupa menyampaikan, bisa mahasiswa langsung ke Mbak Hasna atau Pak Pairan di TU depan itu. Ya, dilaporkan AC ruang berapa, lantai berapa, nanti biar di-online-kan. Ya. Kemudian tidak ada musola. Nah ini juga karena belum ada solusi ya Bu. Tapi kalau yang putri ya kalau waktu sholat biasanya saya ajak mahasiswa di musolanya dosen. Ya. Tapi kan ya nggak cukup ya cuma 2 soft kalau mahasiswa yang putri. Jadi saya kira masjidnya juga terlalu jauh ya sambil jalan-jalan biar sehat ya. Biar tambah sehat, masuk jalan berapa meter loh. Masih muda-muda, naik gunung aja bisa ya. Masuk Masjid Sudalmiyah berapa? Enggak ada 500 meter loh ya. 200 lah paling enggak ya. Biar tambah sehat ya Mas, Mbak. Ya. Biar tambah sehat, jalan-jalan ke masjid, ya. Cuci muka, wudhu, Masya Allah. Ya, nanti bisa tambah seger, tambah sehat. Ya. Jadi ini juga terutama yang mas-mas juga yang wajib ke masjid. Ya, kalau putri nggak wajib ke masjid, tapi ya karena nggak ada musola di sini, ya ke masjid. Ya. Nah kalau yang sore kemarin saya pernah kuliah sore itu ya, kalau kebetulan saya cek mahasiswa belum sholat, saya minta sholat dulu ya. Kalau yang di lantai 2 itu ada perpus ya. Silakan itu bisa dipakai untuk sholat. Kemarin tak ajak mahasiswa, tak sarankan karena kalau ke masjid kan terlalu jauh karena sudah ke lantai atas, terus belum sholat, tak minta sholat, itu saya beri ruangan di G2 10 ya. G2 10 itu di ruang perpus ya. Silakan sholat di situ boleh. Mas-mas atau mbak-mbak itu kalau di situ luas, boleh sholat di situ. Ya, G2 10. Kalau duhur pun yang mbak-mbak juga boleh silakan. Kalau ada dosen yang ada di situ minta izin, Bu, Pak mau ikut sholat. Itu memang untuk sholat juga ya. Di G2 10. Kalau memang sudah waktunya sudah sholat ternyata teman-teman belum sholat. Toilet kotor itu juga menjadi keluhan kita ya. Kalau yang putri insya Allah baunya nggak begitu menyengat ya, tapi kalau yang putra itu nggak tahu itu solusinya gimana, dan itu sudah kami laporkan juga ke Pak BD2, tapi juga namanya toilet itu kan harus ada kerjasama antara pemakai sama yang membersihkan. Kalau sudah dibersihkan tapi yang menggunakan itu tidak sesuai dengan SOP ya akhirnya bau gitu. Ya, sehingga ini memang harus ada kerjasama.
Kursi kelas kurang nyaman. Yang nyaman yang mana? Yang empuk ya. Nah, ya sementara katanya Farida nanti malah tidur kalau kursinya empuk, ya. Masih muda-muda, insya Allah kursinya kayu, ya masih kuat lah. Ya. Kecuali kalau yang sudah emak-emak, sudah bapak-bapak itu masih udah kurang nyaman. Tapi insya Allah nggak apa-apa, yang masih muda kursinya kursi kayu. Kemarin itu ya sudah mau diganti kursi yang empuk ya Bu Farida ya. Tapi ternyata itu cepat rusak ya. Cepat rusak dan kotor. Nah, ini memang sudah menjadi PR dari Pak Wakil Dekan 2 ya untuk memberikan fasilitas yang lebih baik. Jadi kursinya lebih empuk dan juga tidak cepat rusak. Itu bagaimana? Itu menjadi PR bersama. Wifi lemot, kayaknya sekarang sudah nggak lemot ya. Sudah cukup lumayan. Oke. Kantin, nah ini ya banyak kursi ini sudah kami sarankan juga. Tapi monggo nanti kalau teman-teman ini Prodi sudah sering menyampaikan ke Pak Dekan ya berkaitan dengan ini kantin Danau atau kantin di FEB ya? Di FEB lah Bu. Ya sini kan, iya. Jadi sebenarnya kami sudah mengusulkan ya ada tempat belajar yang nyaman bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Ya, jadi karena kami sudah menyampaikan dan belum ada respon sampai sekarang, karena mungkin juga mau apa itu mau dibangun gedung baru ya. Tolong juga dari MIPA Mas Afif ya bisa juga menyampaikan ke WD3 atau WD2 atau langsung ketemu dengan Pak Dekan. Pak Dekan ini ada aspirasi dari teman-teman untuk menambah fasilitas kursi dan meja untuk belajar. Ya. Student loan. Kemarin sudah kami sudah sering menyampaikan ini. Jadi minta tolong kalau Prodi sudah menyampaikan, mahasiswa menyampaikan, nanti semoga segera direspon. Gitu ya Mas ya. Lanjut berikutnya. Sistem akademik. Nah ini berkaitan dengan SPADA ya. Jadi ini kami mohon maaf ya. Karena SPADA itu ya gonta-ganti ya Bu. Jadi dari SPADA sendiri belum settle. Dosen sendiri juga masih ada yang bingung, belum bisa menggunakan karena sering ganti-ganti, masih belum settle lah istilahnya. Ini sudah settle belum Bu yang terakhir? Nah, sampai sekarang masih belum settle. Sehingga kemarin kalau saya sendiri juga ya masih pakai Google Classroom ya, atau mungkin Bapak Ibu dosen menggunakan yang lain karena yaitu tadi karena SPADA belum settle. Gitu. Yang ini kami mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf ya, karena yang bisa support itu adalah universitas. Jadi kami menunggu universitas ya dari prodi tidak bisa sendiri ya menentukan LMS sendiri itu nggak bisa. Semuanya menunggu dari universitas. Semoga nanti pada segera settle, segera bisa berjalan dengan baik sehingga mahasiswa dan dosen sudah tidak bingung lagi. Begitu, lanjut ke berikutnya. Pelayanan tata usaha. Kemarin alhamdulillah 2 hari ya, TU sudah di camp di Tawangmangu ya untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik ke mahasiswa. Semoga ada perubahan. Begitu ya. Nanti kalau belum ada perubahan langsung ke TU. Ini kok belum nggak ada perubahan gitu ya. Jadi kemarin sudah ada camp atau workshop ya, bagaimana excellent service bagi mahasiswa. Ya, sehingga semoga ada perubahan yang lebih baik. Itu saya kira, monggo Bapak Ibu yang lain, Pak Arif, Bu Farida, Bu Maya sudah join belum ya? Mungkin ada yang mau ditambahkan dan juga Bapak Ibu dosen.
Monggo untuk bisa memberikan klarifikasi kepada teman-teman mahasiswa, ditunggu eh, apa saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen. Monggo. Monggo, Mbak Rida. Assalamualaikum. Begini teman-teman ya, begini terkait dengan tadi banyaknya hal pertanyaan sarpras ya, sarana prasarana tadi ya. Yang pertama memang kami sedikit agak bingung mau menjelaskan ke panjenengan karena proses yang kebetulan juga kami menunggu dari pihak universitas yang menyatakan bahwa awal tahun anggaran awal tahun anggaran 2024 insya Allah FEB akan dibangun menjadi 8 lantai seperti itu, di mana nanti ada perbaikan parkir, baik parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena kami kemarin ada blueprint yang bisa kami pinjam pada waktu AL-nya Prodi Akuntansi, Nathan. Kemudian terkait dengan tadi ada student lounge ya. Kalau dari kami lihat dari blueprint yang kami lihat kemarin itu mahasiswa di setiap lantai akan ada student lounge-nya. Jadi jangan khawatir dan kita berharap semoga ini bisa terrealisir sebelum panjenengan yang semester 6 ini lulus gitu ya. Tapi nanti jangan nanya, nanti kuliahnya online apa offline waktu pembangunan ya, itu urusannya nanti di atas. Kemudian ada yang perlu kami tambahkan di sini. Kalau mahasiswa tadi kinerja dosennya seperti itu, oke, itu berarti perbaikan buat kami. Tapi ada nggak progres perbaikan dari teman-teman sendiri? Nah, itu kita sudah berusaha maksimal bagaimana memberikan suatu inovasi, tapi kalau teman-teman tidak ada tanggapannya, ya sami mawon. Ya mesti mas Habib Mas Habib. Nah, sebenarnya kita bisa bekerja sama secara dua arah gitu. Ada baiknya juga, kami memang terima kasih ya. Saya pribadi saya terima kasih ada penilaian seperti itu. Tapi kami juga mohon bantuannya teman-teman mahasiswa juga ikut. Kalau kami sudah semangatnya 45, bahkan sampai bikin di kontrak belajar lebih dari 15 menit kami tidak datang, anggap sudah tidak ada. Itu kalau kelas saya seperti itu, saya berlakukan seperti itu dan saya terima konsekuensinya. Ya, jadi terima kasih sebenarnya untuk tanggapan itu. Kemudian terkait dengan SPADA, saya sendiri sebenarnya sudah punya SPADA, cuma belum saya aktifkan karena yaitu masih gonta-ganti dari UNIF, dari REN BIP, dari BIP. Dan sebenarnya besok itu masih ada pelatihan lagi untuk SPADA Mas, untuk dosen gitu ya. Nanti mungkin masih ada dua sesi, tanggal 15 Juni masih ada lagi untuk pendaftarannya. Nah itu kami juga masih ngikutin terus, cuma kami kalau mau kami sampaikan ke mahasiswa nanti kalau ada apa-apa kami juga tidak tahu, ya sama aja ngatain Mas. Kemudian
Oh iya, untuk mohon kerjasamanya teman-teman untuk yang kesadaran terkait dengan 75% kehadiran ya. Kemarin kami sudah menyampaikan ke pihak fakultas bahwa atas izin Ibu Kaprodi, Ibu Eni, kita mulai menggunakan semester ini menggunakan absen secara online. Oke, dan tujuannya apa? Tujuannya supaya mempermudah panjenengan semua yang tadi ada pernyataan dosen datangnya seenaknya, materi nggak ini nggak itu, nah itu kan bisa bisa jadi masukan seperti itu. Nah, termasuk izin kemungkinan di FEB baru EP yang menerapkan seperti itu kami terapkan, kami paksa untuk terapkan karena buat teman-teman lagi kita sudah masuk kurikulum kita ada standar internasional itu dibuktikan dengan ISO dan itu terima kasih sudah di backup dengan teramat sangat oleh Ibu Kaprodi. Nah itu kita harus mempertahankan itu karena besok Desember kita ada surveillance lagi. Salah satunya yang harus kami lengkapi itu adalah absensi online tadi, Mas Mbak seperti itu, nggih. Ngaten. Jadi mohon bantuannya supaya kita sama-sama semangat gitu ya. Nggak bisa kalau kita membangun, membesarkan prodi hanya dari sisi kami, tapi teman-teman tidak membackup. Terima kasih ini buat Himepa sudah memfasilitasi seperti ini. Kami kira kalau dari saya seperti itu. Monggo yang lainnya. Monggo Bapak dosen. Mari pada tamu. Monggo Bapak dosen. Bu Ini, Mas Siti, Mas Aga. Ya, Nambahin tes. Semuanya. Izin masuk. Ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pribadi ya. Saya pribadi tidak gimana Bu? Enggak punya Pak Anas sudah lihat. Ya, saya tidak akan memberikan tanggapan dari kotak aspirasi yang sudah disampaikan oleh Bu Eni sama Bu Farida, tapi saya mau titip pesan ke teman-teman Himepa, mungkin nanti bisa ditularkan ke teman-teman EP yang lain ya. Jadi beberapa kali saya dan beberapa dosen muda itu mendapatkan informasi bahwa sebenarnya teman-teman EP di sini pada khususnya ya sangat tertarik untuk berkolaborasi dengan dosen, baik itu di kegiatan penelitian, pengabdian maupun kegiatan-kegiatan akademik yang lain. Tetapi ketika sudah diberikan wadah untuk berkolaborasi, ternyata peminatnya itu sedikit sekali seperti itu, dan kebanyakan itu malu-malu gitu. Yang bikin malu itu apa sebenarnya? Contohnya kemarin dari Prodi itu menawarkan beberapa program call for proposal ya untuk kegiatan penelitian dan pengabdian ya, sudah ada sosialisasinya juga, tapi ternyata yang tertarik dan mengumpulkan proposal itu bisa dihitung dengan jari, dan kami para dosen juga harus effort untuk jawili satu-satu seperti itu. Ya, jadi saya pribadi atas nama dosen-dosen muda ya, titip pesan ke teman-teman ya, jika ada kesempatan
prestasi, baik itu dalam kegiatan penelitian, pengabdian, ataupun lomba ya untuk menambah prestasi teman-teman sebagai mahasiswa dan menambah prestasi prodi pada umumnya. Mohon bisa lebih ditingkatkan lagi. Sudah. Sudah, Bu. Terima kasih Bu Rini atas masukan-masukannya. Monggo Bapak Ibu yang lain, masih ada yang perlu disampaikan? Kalau sudah nggak ada, saya kembalikan ke Mbak Selina ya. Monggo Mbak Selina. Baik, terima kasih kepada Ibu Eni beserta Bapak Ibu dosen Prodi Ekonomi Pembangunan. Sosialisasi skripsi. Iya. Nah, kemarin sudah ngatur Bu Maya belum? Kalau skripsi kan Bu Maya. Tapi ya nggak apa-apa ya saya sampaikan. Skripsi. Nah, nanti berkaitan dengan skripsi kan ada ini pesertanya kan cuma sedikit ya. Dibanding panitia ya sama saja lah, panitia juga peserta ya. Ini yang join semester berapa ini? Rata-rata Mas. Kalau panitia kan semester 4 ya. Semester 4. Semester 6 udah. Ya. Ini jadi nanti program terdekat dari Biro Skripsi insya Allah ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti ada camp skripsi atau camp kelulusan tepat waktu. Yang nanti insya Allah nanti ada pendaftarannya. Siapa pesertanya? Adalah mahasiswa semester 8 yang belum lulus atau belum mendaftar ujian pendadaran atau belum dapat LOA sampai bulan Juli, insya Allah. Ya. Jadi mereka yang belum dapat LOA atau belum mendaftar ujian skripsi nanti wajib mengikuti camp kelulusan tepat waktu. Tapi sebelum itu nanti kami sampaikan ada workshop ya, sebelum ada camp itu nanti ada workshop yang diikuti oleh mereka yang sudah mengambil seminar proposal ya, seminar proposal dan skripsi. Wajib ikut workshopnya sebelum camp. Ya, jadi ini sebagai prolog saja ya teman-teman. Ini yang semester 4 ya, besok ngambil semester 5 itu ada medpen, dan yang sekarang sudah mengambil medpen besok mengambil sempro. Jadi tolong teman-teman semua ya, apalagi ini yang aktivis ya, yang aktivis harus bisa menjadi contoh teman-teman yang lain, mensupport, membantu teman-teman yang lain agar bisa lulus tepat waktu. Bagaimana caranya lulus tepat waktu? Yang sekarang semester 4 besok ngambil medpen. Nah itu harus butuh kerja keras dan kerja cerdas ya. Jadi waktu medpen harus teman-teman harus sudah siap ya apa yang harus dilakukan ya. Jadi kebetulan medpen ada sebagian yang saya ampu ya. Target mengikuti medpen adalah setelah lulus medpen itu proposal sudah siap submit ke pembimbing. Itu wajib hukumnya. Itu perlu dipahami oleh teman-teman yang sekarang semester 2 atau semester 4. Biar bisa mengejar
lulus tepat waktu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, waktu Medpen itu sudah kami bimbing step by step, ya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14, ya, itu sudah disetting sedemikian rupa. Kalau teman-teman itu nanti insya Allah setelah lulus itu proposal jadi. Itu bagi siapa? Ya, bagi teman-teman mahasiswa yang ambil Medpen dan mereka mau serius, ya. Sekali lagi bagi yang serius. Ya. Siapa yang serius? Ya, nah, tanyakan pada teman-teman sendiri. Saya profil mahasiswa yang serius, tidak serius, atau apa adanya. Ya. Kalau saya tanya waktu kuliah, ya, itu insya Allah mayoritas semuanya pengen lulus 8 semester. Ya enggak teman-teman semua? Ya, pengen lulus 8 semester ya. Siap ya? Kalau saya tanya tuh ya siap ya. Tapi yang namanya siap itu harus ada aksi, harus ada action, harus ada banyak hal yang harus dilakukan. Tidak ada istilah ujuk-ujuk proposal jadi, ya ujuk-ujuk skripsi jadi, ujuk-ujuk ujian, nggak ada ceritanya. Ya. Jadi semua berproses step by step. Nah, waktu Anda mengambil Medpen itu sudah dibimbing bagaimana mencari judul, bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana menulis tinjauan pustaka, bagaimana menulis metode penelitian. Ya, yang saya bimbing, yang mereka yang serius, ya, Medpen itu sudah jadi, proposal sudah fix, sudah siap submit, dan insya Allah 80-90% itu di ACC oleh dosen. Itu bagi mereka yang serius. Ya, berapa persen dari jumlah yang mengambil Medpen? Kalau pengalaman kemarin nggak ada 50%, ya, yang benar-benar serius seperti itu. Jadi waktu Medpen, ada juga yang Medpen, ini baru setelah MIT ya, baru pertemuan kedua setelah MIT, itu ada yang sudah siap, datanya sudah selesai loh Pak Mas ya. Data sudah dapat semua, judul oke. Berarti setelah Medpen selesai, itu sudah bisa olah data ya. Nanti masuk Sempro 1 bulan 2 bulan, artikel sudah jadi. Ya. Pekan bulan kedua Sempro sudah bisa submit di jurnal. Akhir Sempro sudah selesai skripsinya. Nah, itu bagi mereka yang benar-benar serius. Ya. Jadi kalau mau mengikuti tahapan-tahapan di Medpen, di Sempro, ya rajin konsultasi, tidak angel ya, tidak susah teman-teman lulus 8 semester itu insya Allah bisa semua. Ya, tapi dengan syarat Anda mau beraksi, ya, Anda mau menulis. Syaratnya hanya itu, tidak ada syarat yang lain. Ya. Jadi syaratnya hanya mau menulis, mau membaca, dan insya Allah bisa. Ya. Jadi nanti ya yang semester 4 siap-siap, semester 5 nanti untuk mengambil Medpen. Medpen selesai, Sempro sudah siap data, sudah siap judul yang oke, nanti langsung ketemu pembimbing. Waktu Sempro itu insya Allah sudah selesai. Waktu ngambil skripsi sudah tinggal klik, skripsi selesai. Ya. Awal bulan ngambil skripsi itu sudah tinggal kipas-kipas ya. Nggak santai. Itu kalau mau mengikuti tahapan step by step dari Medpen Sempro ya. Tapi kalau Anda sekarang leha-leha ya, santai dulu ya. Ya ini ada juga yang tadi ya, yang proposal sudah oke itu banyak juga, tapi ada juga yang judul aja masih salah ya. Judul belum ketemu. Kalau judul belum ketemu, Medpen selesai, ngulang lagi nanti ketemu pembimbing di Sempro itu belum punya apa-apa. Judulnya belum fix ya. Ketemu pembimbing masih bingung lagi ya. Apalagi nggak mau bimbingan, udah nggak mau ketemu dosen.
dosennya dicari ternyata ya pas angel ya, sehingga nggak siap. Kalau nggak siap nanti memperlambat masa studi. Itu ya teman-teman ya. Yang sekarang sudah semester 6 berarti sudah MedPen-nya sudah selesai, tinggal sempro ya. Dan semester 7 bisa lulus. Jadi kalau Anda lulus, teman-teman lulus semester 7 itu wes ya orang tua wes seneng banget tentang wisuda ya. Prodi apalagi seneng banget. Ya, terutama Bu Farida yang mengusung akreditasi itu ya. Seneng banget. Gitu ya untuk skripsi. Ada yang ditanyakan? Jadi skripsi bukan momok. Skripsi bukan hal yang menakutkan. Skripsi bukan hal yang membuat stres. Skripsi bukan hal yang membuat depresi. Ini juga menjadi apa itu peringatan penting bagi teman-teman semua. Jangan sampai, ini terutama Himepa ya, Mas Abid. Mas Abid ya, sebagai ketua, tolong ya, teman-teman Himepa itu harus solid ya. Solid di organisasi dan juga solid di akademik. Kalau teman-teman ada yang mengalami kesulitan, Himepa harus cepat tanggap, temannya ditolong ya. Baik kesulitan akademik maupun kesulitan ada masalah keluarga, ada masalah apa yang mereka ternyata akhirnya tidak bisa melanjutkan studi. Ya, jadi tolong Himepa juga proaktif ya membantu teman-temannya. Tidak hanya masalah studi tapi masalah di luar studi. Mengapa? Jangan sampai terjadi kasus ya mahasiswa bunuh diri, naudzubillah ya, karena depresi atau karena ada masalah. Itu terjadi karena kurang care antara satu dengan yang lain. Jadi mahasiswa EP kami mohon dengan sangat jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini menjadi tugas penting Himepa ya, bagaimana Himepa menjalin soliditas ya di teman-teman seangkatan, teman-teman Himepa dan juga mengawal ya teman-teman itu lulus tepat waktu. Kemarin saya cek juga di kelas ya, teman-teman itu kalau di kos itu sudah individual semua atau saling sinergi antar teman-teman kos. Mayoritas menjawab sudah individu. Nggak ada istilah makan-makan dengan bareng-bareng dengan teman-teman kos. Nggak ada ceritanya ya, ada nggak? Tapi saya sampel kemarin di kelas saya tuh kok sudah nggak ada itu ya. Nggak ada dolan bareng dengan teman-teman kos. Nah, itu menjadi salah satu masalah loh Mas secara sosial ya. Karena mengingat waktu kita dulu kuliah ya Bu Farida, karena dulu medsos ya nggak ada sehingga yang ngumpul ya. Ada waktu kosong apalagi kalau kuliah kosong udah jalan-jalan ke Janti ya atau ke Tawangmangu atau ke Jogja itu untuk merekatkan persahabatan. Waduh. Ya, karena itu penting, kita itu manusia itu hidupnya sosial, ya. Harus bersosialisasi. Ya, jadi kalau di kos ya, kalau cuma ngamar di kos itu nanti ada masalah sedikit stres, ya, naudzubillah, ya. Sehingga harus bersosialisasi. Apalagi ada masalah skripsi. Skripsi itu tadi kan apa istilah masalah besar ya buat mahasiswa. Masalah yang sangat menakutkan. Nah itu harus ada teman berbagi, ada teman bercerita. Oh, skripsiku ini judulnya kayak gini gimana ya? Wah nyari pembimbing kok susah banget ditemui caranya gimana ya? Nggak cuma dindem sendiri di kamar, mengurung diri, terus menutup pintu. Wah ini membahayakan itu. Ya. Jadi kalau memang sudah skripsi ya mencari teman untuk berdiskusi. Ya minimal teman-teman sebimbingan ya bimbingannya Bu Farida ya udah ngegrup ya ngerjain bareng misalnya di kampus atau di kafe. Sekarang kalau ujian tugas pada di kafe ya itu juga untuk menambah biar tidak stres gitu loh ya jadi refreshing ya. Atau ngerjain di tepi danau
Itu kan mengasihkan. Jadi skripsi itu jangan dibuat stres ya. Jangan dibuat apa hal yang menakutkan. Kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, santai, ya, dengan makan-makan, ya, dengan jalan-jalan, bisa dengan jalan-jalan, ya, itu insya Allah lebih mudah, ya. Jadi tolong proaktif, care dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya satu bimbingan misalnya, bimbingan saya atau bimbingan Farida atau dengan Bapak Ibu yang lain, coba itu saling koordinasi gitu ya. Kalau ada yang nggak konsul dioyak-oyak, saling mensupport ya. Kok si A ini lama nggak konsul kemana? Coba dioyak-oyak, ya saling mengingatkan. Ya, ayo konsultasi. Nah sekarang ini karena sudah ada medsos ya sudah apa main nyaman sendiri di kamar ya akhirnya tidak bersosialisasi kurang sosialisasinya dengan teman. Nah itu nanti kalau ada masalah ini yang membahayakan. Jadi kami berharap mahasiswa IP tidak seperti itu, ya, saling mensupport antara yang lain, terutama yang nanti kalau sudah dapat pembimbingnya yang sama itu saling mengingatkan, saling mensupport. Nek perlu ya refreshing, jalan-jalan bareng, dolan bareng, ya. Nanti nek pembimbingnya diajak gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi refreshing, ya perlu refreshing juga daripada stres ya, daripada depresi, nah untuk bilang karena teman-teman kita ada yang seperti itu ya jadi sampai sekarang nggak konsultasi ada ya naudzubillah sehingga kita tidak bisa memanggil ya tidak lulus skripsinya itu kan prodi juga kepikiran ya kita kasihan juga tapi prodi menghubungi juga tidak bisa ya jadi kami berharap teman-teman bisa masuk prodi EP bisa keluar dengan tepat waktu dan nanti sukses di masa yang akan datang. Itu harapan terbesar Kak. Jadi tidak ada yang tidak lulus ya. Harapannya bisa lulus semua. Tapi sampai hari ini ternyata masih ada beberapa persen ya yang ternyata tidak atau belum lulus. Semoga ini yang angkatan terbaru 2020, 2019, 18, 17 ya ini sudah tahun terakhir sampai angkatan 2024 semoga nanti bisa lulus semua 100%. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu monggo Mbak Selina. Baik, terima kasih kepada Ibu Eni yang telah menyampaikan sosialisasi skripsi. Setelah tadi penyampaian mengenai kotak aspirasi beserta solusi dari Bapak Ibu dosen dan Kaprodi, setelah ini yaitu ada sesi tanya jawab untuk seluruh peserta audiensi. Silakan untuk peserta apabila ingin bertanya bisa memberikan emoticon di kolom komentar supaya dipersilakan untuk bertanya. Silakan untuk peserta yang ingin bertanya.
Baik, ini ada salah satu peserta yang resen atas nama Fadila Salsabila. Dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Salsabila. Mau bertanya, bagaimana tanggapan Ibu apabila ada dosen yang tidak menerima kritik dan saran tanggapan di dalam forum ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fadila. Ini Mas Denny, Mas Akbar. Ya. Ini loh ditanya mahasiswa, bagaimana tanggapan Bu Eni kalau tidak ada dosen yang memberi tanggapan? Gimana jawabannya? Nah, beliau tidak memberi tanggapan, itu kan berarti jawaban yang sudah diberikan Kak Prodi, Bu Farida, dan juga Bu Dini itu sudah mewakili, begitu loh Mbak. Ya. Kalau sudah ada jawaban yang mewakili, kenapa harus diulang-ulang? Begitu. Gimana? Atau maksudnya gimana tadi pertanyaannya? Tidak terima kritiknya di kelas, tadi tanyanya forumnya di forum ini. Gimana maksudnya Mbak Fadila? Iya, kan tadi kan ada beberapa kritikan tentang dosen dan lain sebagainya. Oh, yang di kelas ya? Ya, Oh, iya, iya. Berarti yang di kelas, berarti bukan yang di forum ini kan? Saya kira yang di forum ini. Tadi pertanyaannya di forum ini. Jadi intinya bagaimana dosen itu kok tidak menerima kritikan, tidak menerima saran, itu berarti ada apa ya? Ada ketidakseimbangan di dua belah pihak. Contohnya misalnya, yang pertama bisa jadi mahasiswa yang menyampaikan itu kurang pas momennya, ya, kurang pas kata-katanya sehingga menyinggung perasaan dosen. Itu kemungkinan yang pertama ya Mbak ya. Terus kemungkinan yang kedua dari pihak dosen memang ada itu kan sudah berkaitan dengan karakter, ya. Namanya karakter, apalagi dosen. Kalau yang biasanya kalau yang junior masih menerima kritik ya, Mas Abdur. Kalau dosen junior mau dikritik apa enggak? Nah ini kan berarti sudah ini ya. Kalau dosen masih junior, apalagi Mas Akbar baru masuk ya, Mas Denny baru masuk, itu udah dikritik itu untuk perbaikan begitu ya. Mereka insya Allah sangat welcome. Tapi kalau yang dikritik itu mungkin saya atau Bu Farida, aku tuh pengalaman yang ngajar sudah 25 tahun, 27 tahun misalnya. Jadi kalau dikritik itu apa ya, menerimanya ya, itu kadang ada yang tidak berkenan. Ya. Jadi coba disampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi karena mungkin ya dosennya sudah senior ini berarti ya. Sudah senior, pengalamannya sudah banyak dan menganggap teman-teman itu ya istilahnya bocil gitu ya. Jadi jauh gitu sehingga memang kita yang harus menghormati. Ya, jadi tolong nanti kalau mau mengkritik disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan kata-kata yang sopan, ya. Jadi insya Allah beliau bisa menerima, ya termasuk mengkritik kepada Kaprodi, Seprodi, Kaleb, ya, UJM monggo disampaikan, ya. Tapi ya dengan cara yang baik tadi. Tapi kalau ternyata disampaikan kritik itu ternyata malah menambah masalah atau tidak selesai masalahnya, ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyampaikan. Kita mahasiswa ya itu kan sudah berusaha yang sebaik-baiknya. Oh kata Bu Eni harus disampaikan, ya sudah disampaikan. Kalau ternyata tanggapan tanggapan dosen itu kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Itu ya.
Dan ada satu hal lagi, bagaimana apa itu akhlak ya, atau SOP seorang mahasiswa itu yang utama kan memang harus menghormati dosen. Dosen harus menyayangi, menghormati juga kepada mahasiswa. Jadi memang harus dua-duanya saling menghormati. Jadi kalau berdasarkan dari apa SOP yang ada, seharusnya tidak sampai ada masalah yang kalau dikritik sampai terus ngenengke ya, terus membacklist, kemudian nilai dibuat itu saya kira seharusnya tidak terjadi. Gitu ya. Tapi kalau memang ada yang terjadi, berarti sudah ada terjadi kesalahan. Dan kami dari Prodi ya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari pihak mahasiswa yaitu tadi ya diikhlaskan gitu ya. Tapi yang jelas mahasiswa kan punya usaha, sudah usaha untuk menyampaikan. Ada usaha dengan baik untuk menyampaikan dengan yang sebaik-baik. Begitu ya Mbak Fadila. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Oke, baik. Ini ada yang mau bertanya lagi. Saya persilakan. Baik Bu, mungkin saya dari panitia ingin bertanya. Jadi apa rencana Ibu 3 tahun ke depan untuk Prodi Ekonomi Pembangunan? Apakah beberapa tahun ke depan Prodi Ekonomi Pembangunan ini akan ada magister atau apa lain-lain? Terima kasih Bu. Ada apa tadi? Apa rencana Ibu 3 tahun? Rencana apa tadi bilangnya setelah itu? Atau apakah mungkin di beberapa tahun ke depan Prodi Ekonomi Pembangunan itu ada program S2 atau apa gitu? Oh gitu. Ya, terima kasih Mas. Siapa ini? Mas Panitia. Karena nggak ada namanya, mohon maaf saya belum hafal ya. Jadi terutama yang untuk Prodi EP kita sampai jadi struktural itu sampai 2024 ya, 2025. Jadi target kami di Prodi yang di struktural tahun ini ya sampai 25 itu, insya Allah kan tadi yang merealisasikan kelas internasional. Semoga itu bisa terrealisir untuk jangka pendeknya. Karena nanti untuk setelah 2025 kan nggak tahu nanti yang struktural siapa, yang Prodi siapa ya. Kemudian untuk yang target misalnya S2 atau yang lain, yang S2 EP itu sebenarnya kan sudah banyak ditunggu ya. Ada yang mau S2? Jadi kemarin ya kami ditawari oleh Pak Dekan, oleh Pak Rektor, ya. Ada kemungkinan S2 akan segera dibuka, ya, atau kita membuka Prodi Ekonomi Islam. Tetapi melihat fenomena di UNS yang S2, itu ternyata mahasiswanya itu menurun. Mahasiswa S2 dari Maksi, Magister Sains Akuntansi, kemudian MM dan juga ya dua itu ya, MM dan akuntansi, itu peserta mahasiswanya itu sangat turun drastis. Sehingga kemarin kami ragu-ragu mau membuka S2. Nanti takutnya kami buka pesertanya nggak ada. Atau mungkin nanti kami survei dulu. Coba yang hadir di sini, yang mau melanjutkan S2 di EP siapa? UMS? Satu. Jadi ini nanti saya sampaikan ke Pak Dekan, karena memang ini ditanya Pak Dekan.
Kemarin kalau angkatan-angkatan kemarin kan juga banyak yang pengen lanjut S2, tapi ternyata belum ada S2, akhirnya ngambilnya di MN atau ke Universitas lain. Itu ya. Sehingga semoga, nah kemarin rapat terdekat Mas ya. Akhirnya kemungkinan kita mau membukanya S1 Ekonomi Islam. Ya, karena S2 tadi mahasiswanya masih sangat sedikit ya. Akuntansi aja kemarin hanya dapat mahasiswa berapa? 7 ya. Sekitar 6 atau 7 itu belum memenuhi kuota. MM biasanya 2 kelas ya, tahun kemarin hanya 1 kelas. Ya, tahun ini baru 9. Sehingga dengan adanya prosentase menurunnya jumlah mahasiswa, akhirnya S2 EP belum kami buka. Dan ekonomi yang dibuka adalah S1 yang bisnis digital, nanti 2024 ini insya Allah sudah dibuka dan sudah mendapat mahasiswa sekitar 50-an. Targetnya 2 kelas. Dan insya Allah nanti tahun 2025 atau 2026 nanti S1 Ekonomi Islam. Maksudnya yang banyak dibutuhkan oleh mahasiswa. Begitu Mas. Tapi nanti kalau dari kelas ini ternyata peminat S2-nya ada 20 gitu ya nanti kami buka. Kami buka untuk S2-nya ya. Kalau yang berminat banyak kami buka. Karena kemarin sudah kita wacanakan ya, kita mau buka S2-nya atau S1. Akhirnya keputusan terakhir kayaknya S1. S1 Ekonomi Islam. Gitu. Nanti kalau Mas Panitia sudah dapat teman banyak, Bu ini teman-teman mau masuk S2, nanti di ke ruangan saya ya. Nanti saya matur ke Pak Dika. Kami lanjutkan ke Pak Dika. Baik, terima kasih untuk panitia yang sudah bertanya. Mungkin untuk teman-teman silakan yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja. Oke, ini ada dari Dimas Ramdhani. Langsung saja. Baik, silakan. Baik. Izin bertanya untuk Bapak Ibu dosen. Salah satu kunci lancarnya proses pembelajaran yaitu adanya hubungan baik antara mahasiswa dan dosen. Untuk saran dari Bapak Ibu untuk meningkatkan terkait hubungan baik antara mahasiswa dan dosen itu seperti apa? Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang lain mau menjawab bagaimana meningkatkan hubungan keharmonisan antara mahasiswa dan dosen. Pak Anas mungkin mau menjawab. Mas Akbar. Ya. Mungkin Bu Maya sudah ditunggu mahasiswa Bu Maya untuk meningkatkan keharmonisan bagaimana? Oh iya, dosen teladan Mas Andi ya. Mana Mas Andi? Nah ya, Mas Andi mana ini? Nggak join ya? Kan sudah menjadi favorit mahasiswa, harusnya bisa nge-share nih gimana tipsnya ya. Biar harmonis antara dosen dan mahasiswa. Mana Mas Andi? Halo Mas Andi. Halo Mas Andi melarikan diri. Udah nggak apa-apa, saya jawab aja ya Mas. Ini karena sudah waktunya sudah asar ya. Mas-mas, bapak-bapak dosen nanti wajib ke masjid. Ya. Jadi saya jawab 2 menit maksimal. Nanti langsung ditutup. Jadi bagaimana sih agar kita harmonis ya? Kalau harmonis di keluarga sudah tahu semua ya Bu. Nah, ini harmonis di kampus bagaimana? Jadi yang pertama kan kewajiban dosen itu menyayangi yang muda. Itu kan pada Islami tadi kita harus merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ajarannya di syariah Islam bagaimana antara yang muda dengan yang senior, yang tua. Yang tua menyayangi, ya. Bagaimana menyayangi, memperhatikan, ya, dan juga ke yang muda, ke mahasiswa. Yang muda harusnya bagaimana? Yang muda harusnya menghormati. Kalau ketemu ya menyapa. Kalau kirim WA ya dengan cara yang sopan, ya.
Kalau yang senior, yang dosen, ya karena dosen tuh kan nggak hafal namanya satu persatu mahasiswa. Kalau mahasiswa itu insya Allah lebih mudah hafal ya dengan dosennya. Jadi kalau ketemu ya menyapa. Kalau kira-kira kangen dengan Bu Maya ya ke Prodi ya. Bu Maya, Assalamualaikum, kabarnya bagaimana? Ya. Itu apa bisa mempererat hubungan ya atau menjaga keharmonisan. Salah satu contoh mahasiswa sampai sekarang itu ya yang diingat Bu Maya dan selalu diingat saya di Prodi ya itu ada nama lupa ya Bu Maya tapi kita ingat gitu loh tingkah lakunya itu meskipun agak kocak agak gimana gitu ya tapi membuat lucu membuat apa kalau ke Prodi itu mesti minta snack gitu ya Bu ada snack ya ya udah tapi itu enggak apa-apa gitu ya kami itu welcome gitu ya jadi namanya yang sampai lupa ya masih ada di HP itu tapi nggak apa-apa itulah salah satu bentuk bagaimana kita itu hubungannya baik dengan dosen ya. Menyapa ya nanti kalau kayak Bu Wini itu ya kalau Bu Wini itu lagi resah dan gelisah gitu ke Prodi cuma nginguk saya aja Bu Eni itu alhamdulillah ya berarti saya masih dianggap ada gitu ya mana Bu Wini ya, jadi hanya say hello saja itu bisa mempererat hubungan gitu ya. Ya, jadi Mas Ali ya cuma lewat cuma ninguk gitu ya. Jadi tidak apa-apa itu bisa mempererat juga persaudaraan. Jadi hubungan itu akan lebih terasa lebih hangat. Mahasiswa juga boleh seperti itu. Jadi keluar keluar kelas kalau mungkin di kelas terlalu formal ya keluar kelas ya jalan-jalan waktu jalan keluar itu menyapa Bu ini rumahnya mana ya atau mungkin Bu Eni tinggalnya di mana habis ini mau ada acara Bu ya Mas Dimas juga bisa seperti itu ya kalau pengen dekat dengan dosen ya sering-sering memberi salam bertanya itu berarti bentuk perhatian kita. Nah, boleh juga ke prodi ke ruang dosen, tapi ya dilihat dulu beliau sibuk atau tidak. Gitu. Ya, jadi itu salah satu cara. Meskipun ke prodi itu tadi ya nyari snack atau nyari minum nggak apa-apa gitu ya. Karena mahasiswa ya nggak apa-apa seperti itu. Kita welcome aja dan itu malah kita ingat gitu ya. Terus apa lagi caranya? Itu tadi katanya Bu Farida ya, jalan-jalan, refreshing. Kemarin saya tanya di kelas itu ada nggak yang teman seangkatan itu tadi kumpul-kumpul bareng? Nggak ada, Bu. Ya Allah, terus ngapain? Masuk kuliah tok pada kuliah yo kadang sering bolos gitu ya. Tapi kok yo nggak ada acara kumpul seangkatan. Coba itu ada acara kumpul seangkatan, misalnya halal bihalal atau buka bersama atau apalagi ada yang lulus mungkin syukuran bareng-bareng. Nanti dosennya diundang. Itu juga salah satu cara untuk mempererat hubungan menjaga keharmonisan. Ya nggak perlu kumpul-kumpulnya harus di tempat mewah, nggak apa-apa. Kumpul di tepi danau juga nggak apa-apa, bawa snack sendiri-sendiri. Ya kan murah meriah gratis ya. Ada ada momen kebersamaan. Gitu ya Mas Dimas ya. Nanti tipsnya kan teman-teman milenial insya Allah sudah lebih tahu caranya. Tapi kendalanya itu sekarang tuh teman-teman tuh sih sangat individual gitu. Itu harus ada yang menggerakkan. Mas Abib ini PR-nya. PR-nya ketua lah ya. Ketua angkatan, ketua HIMEPA, ketua kelas. Nah itu PR-nya untuk bagaimana menjaga keharmonisan di antara teman-teman dan dosen. Gitu ya. Banyaklah tugas ketua. Udah itu aja, nanti harus segera ke masjid. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Eni. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Sudah jam 3, Mbak. Saya kira sudah harus selesai. Oke. Saya kira cukupkan untuk sesi pertanyaan ini. Dari saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Salina. Acara yang selanjutnya yaitu pengumuman pemenang giveaway. 1. Fadila Salsabila. 2. Yuan. 3. Dimas Ramdhani.
Selamat kepada peserta yang telah terpilih. Selanjutnya, peserta yang terpilih bisa menghubungi kepada panitia untuk pembagian hadiahnya. Selanjutnya, penutupan. Menginjak acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian acara audiensi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kedepannya kegiatan ini dapat lebih baik lagi. Saya Evelina Fadila selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.